Ya, sekarang kita belajar firman Tuhan. Tema mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Ya, ini tema yang luar biasa. Bagi saya tema yang luar biasa. Karena Alkitab sering berkata, kasih Tuhan dengan segalanya. Ya, dengan hati, jiwa, ya, kekuatan kita, kasih sesama seperti diri kita sendiri, itu sesuatu yang luar biasa. Seluruh hukum Taurat kalau diringkas hanya itu saja. Bahkan semua kitab para nabi, saudara, ya kalau diringkas di situ, saudara. Dan waktu saya pelajari dari minggu pertama dan berikutnya, itu dasar. Ya, kita bisa berhasil sebagai orang Kristen. Dasar kita bisa mencapai puncak. Dasar kita bisa mengalami semua janji daripada Tuhan melalui itu, saudara. Itu dasar kita bisa dipakai Tuhan luar biasa sekali. Atau tidak, itu melalui itu, saudara. Jadi saja saudara tangkap sungguh-sungguh. Saya doa Roh Kudus yang terus akan membukakannya sehingga kita bisa mengalami breakthrough. Saya percaya ini saatnya start. Saya percaya ini saatnya take off, saudara. Mengalami kegerakan yang sangat besar sekali. Hari ini khususnya temanya adalah berkat kasih. Ya, berkat dalam kasih, saudara. Ya, Matius 22 ayat 37-38. Ya, jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang apa, saudara? Terutama. Yang apa, saudara? Yang terutama dan yang pertama. Jadi kita sudah baca ya 3 minggu, hari ini minggu keempat. Ulang lagi, ingat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, tubuh. Dikatakan itu hukum yang terutama, saudara. Yang pertama, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus, saudara, tempatkan itu nomor 1. Tempatkan itu yang, saudara, pertama dalam segala, dalam kehidupan kita, dalam membangun rumah tangga, dalam studi, dalam bisnis kita, saudara. Ya, dalam pelayanan kita, gereja kita, saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara, ya terutama, ya hukum yang ya terutama disebut, saudara, protos, yang punya arti paling utama. Jadi yang terutama itu paling utama, maka memang harus diutamakan, saudara. Dalam segala itu paling utama. Dari saya katakan, dalam membangun kehidupan kita, nomor 1 dalam apa? Waktu. Jadi kalau kita mau segala sesuatunya, waktu pertama kali Tuhan. Sediakan waktu yang paling utama Tuhan, saudara. Ya, di segala tempat, saudara, tetap saja Tuhan. Kita ada dimanapun, Tuhan tetap nomor 1. Mengasihi Tuhan tetap nomor 1, saudara. Dalam urutan itu bisa banyak otoritas dan lain-lain. Tuhan harus nomor 1. Dalam gereja nomor 1 Tuhan. Saudara, dalam keluarga nomor 1 Tuhan. Dalam usaha kita, bisnis kita, nomor 1 siapa? Tuhan. Tetap dalam segala, saudara. Bahkan dalam kepentingan. Kalau sampai kadang-kadang ada 2 kepentingan. Ya, kita punya kepentingan, Tuhan punya kepentingan. Mana yang dinomor satukan? Itu menentukan. Kalau kita nggak berani nomor satukan Tuhan, nggak ada kedahsyatan Tuhan. Tapi waktu kita berani nomor satukan Tuhan, maka kedahsyatan Tuhan dinyatakan luar biasa sekali. Masih ingat janda Sarfat, Elia dikirim di sana. Dia hanya punya sedikit ya tepung dan minyak. Itu untuk makan ya malam itu atau sore itu. Setelah itu nggak tahu besok makan apa, hidup atau tidak. Tapi Elia berkata, buatlah dulu untuk aku. Karena Tuhan punya kepentingan memelihara nabinya. Justru waktu nomor 1 kan Tuhan. Maka saudara, kuasa Tuhan, janji Tuhan, mujizat terjadi. Waktu ya beritahu tangannya lebih meriah. Waktu Elia menyuruh Elia itu berkata, karena beginilah kata Tuhan, firman Tuhan, buatlah dahulu gitu, saudara. Karena semuanya Tuhan lihat hati, saudara. Bukan lihat yang lain. Yang lain itu malah pemberian Tuhan. Harta itu dari Tuhan. Tuhan beri, Tuhan enggak butuh harta. Oh, kedudukan Tuhan yang memberi. Saudara, segala sesuatunya Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah
hati, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 H ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita perlu iman, mengimani sesuatu. Kita perlu dalam iman kita ada pengharapan, bukan berharap. Berharap dengan pengharapan itu beda. Misalnya lah ya saudara ya, Malaysia berharap nanti juara bulu tangkis ya nomor 1 berharap. Kalau Indonesia punya pengharapan karena hebat di situ, jadi punya pengharapan. Kita perlu punya iman pada Tuhan, bahkan punya pengharapan dalam Tuhan. Ada pertolongan dalam Tuhan, ada berkat dalam Tuhan. Tapi juga yang ketiga, kasih. Kadang-kadang sudah iman saja sudah semua selesai. Tambah pengharapan lebih lagi. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita diuji tadi. Kasih. Enggak. Hanya itu saja enggak. Kasih. Nah, saat seperti itu kita sebagai kasih. Saat kita berani ngasih Tuhan lebih dulu. Sekalipun belum dijawab. Sekalipun dan itu. Enggak ngalamin, enggak ngalamin itu. Itu luar biasa. Jadi kasih selalu lebih tinggi. Kehendak Tuhan yang jadi. Rencana Tuhan yang jadi. Apapun terserah Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah itu penting sekali. Yang paling besar terus selalu. 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi bisa bahasa apa saudara? Bahasa apa saja saudara? Ya, berapa bahasa? Banyak sekali semua manusia. Dan bahasa malaikat saja bisa hebat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkunci. Percuma, itu cuma suara. Itu hanya ngomong tok gitu saudara. Bisa janji pakai bahasa Korea, bisa janji pakai bahasa Jawa, bisa janji pakai bahasa Inggris, I love you gitu saudara. Bisa janji pakai Mandarin, ini gitu saudara. Iya, bisa janji tadi bahasa Jawa itu apa ya? Tresno. Tapi ya gimana punya ini itu gimana kalau bahasa Jawa? Kok bisa dengan bahasa semuanya hanya suara kosong. Tidak ada kasih, kosong. Sudah semua perkataan, semua amin pun ya kosong, semua janji kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bisa bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini orang pandai sekali. Dan sekalipun aku mempunyai iman, sudah pandai, masih punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Imannya sungguh-sungguh cong. Tidak goyah sedikit pun jadi kata. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Semua kepandaian kita tidak akan datang kebaikan. Semua iman kita tidak akan datang kebaikan. Kalau dasarnya bukan kasih. Mengimani tapi bukan kasih. Mengimani hanya supaya bangga keberhasilan. Mengimani hanya untuk diri sendiri. Kalau bukan karena kasih, sekali tidak ada gunanya. Orang pandai seperti apapun, imannya besar seperti apapun, kalau nggak punya kasih Allah ini, di gereja nggak akan jadi berkat, di rumah nggak akan jadi berkat, di tempat kerja nggak akan jadi berkat. Sudah biasa. Ayat 3, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, wah hebat saudara. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Luar biasa, memberi pun juga tanpa kasih. Kita memberi persembahan harus karena kasih. Ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Betul gak saudara? Kalau hanya sekedar memberi karena sudah diberkati, nanti kebanggaan. Gereja itu yang
donaturnya saya, bisa pembangunan selesai karena saya, misalnya gitu saudara. Tanpa kasih nggak ada apa-apa. Bahkan saya pernah dengan beberapa gereja itu ada orang wah ngasih, tapi suatu kali ada gesekan keluar, diminta dulu persembahannya gitu saudara. Jadi lucu sekali gitu. Tanpa kasih semuanya bahasa Dewanya mbujai gitu saudara. Nggak ada apa-apa, betul nggak saudara? Itu seperti angka gitu. 1000 kalinya 0 ya tetap 0. 1 juta kalinya 0 berapa? Ya 0 saudara. 1 miliar ya kali 0 berapa Christian? Ya 0 sama saja saudara. 1 T kali 0 berapa Nathan? Ya tetap 0 saudara. Jadi tanpa kasih percuma. Tapi kalau dasarnya kasih jadi berkat. Kalau dasarnya kasih tulus. Kalau dasarnya kasih sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dasarnya kasih. Sekali lagi saya ajak saudara tangkap. Ayat ini hebat. Maka aku bersyukur Tuhan suruh ini dijadikan visi utama gereja kita. Betul nggak? Love God, love people with passion. Artinya kita harus tangkap sungguh-sungguh. 1 bulan ini saya harap kita tangkap sungguh-sungguh. Itu jadi kehidupan kita. Jangan takut gagal. Justru kita punya hati seperti itu pasti berhasil. Justru kita punya hati seperti itu pasti dilindungi. Justru kita punya hati seperti itu pasti diberkati. Justru kalau kita punya hati seperti itu pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, tepuk tangannya yang meriah. Sekarang belajar 4 berkat besar bagi orang yang mengasihi Tuhan seperti ini dengan sepenuhnya. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, saya tambah ya dengan sepenuhnya, akan menikmati perlindungan Tuhan. Sudah pasti dilindungi oleh Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16, sungguh hatinya melekat. Hatinya apa saudara? Melekat pada Tuhan, bukan hanya dekat loh. Sampai nempel, sampai melekat, sampai menyatu, melekat padaku, pada Tuhan. Maka aku, Tuhan akan meluputkan. Ya, meluputkannya dari apa? Bahaya. Luputkan dari apa? Sakit penyakit. Luputkan dari apa? Ditipu orang. Meluputkan dari apa? Belalang pelahap. Meluputkan dari semua serangan si jahat. Aku akan membentenginya, dibentengi. Jagai oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang membentengi gak bisa ditembus. Amin. Kalau Tuhan yang membentengi keluargamu tidak bisa ditembus. Kalau Tuhan membentengi ya usahamu tidak bisa dibobol. Tepuk tangannya yang meriah. Ya, saudara, kalau Alkitab, terjemahan Alkitab masa kini atau sehari-hari, orang yang hatinya melekat ditulis orang yang mencintai aku. Saudara, karena satu bahasa itu punya arti ini. Bahasa aslinya bisa punya melekat. Lalu juga punya arti mengasihi sungguh-sungguh. Itu sama. Seperti saya ajarkan di live streaming. Kalau kita punya ayat ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, pasti kita melekat pada Tuhan. Pasti senang mendekat Tuhan. Pasti intim dengan Tuhan. Gak mungkin cinta gak suka datang itu gak mungkin. Pasti mendekat, pasti mencari, pasti melekat. Itu satu yang luar biasa. Jadi sama, maka ada perlindungan. Ayat 15, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Doa-doanya dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam hidup itu kadang-kadang diizinkan loh. Kita berjalan melewati lembah kekelaman. Semua orang ngalami, betul gak? Saya ngalami. Saudara semua pasti ngalami, Bu Ibu pasti ngalami. Siapapun kadang-kadang lembah kekelaman, saudara. Ya dikatakan di sini, aku menyertai dia dalam ya. Saya ulangi ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bukan hanya dilindungi, bukan hanya diluput, malah itu jadi kemuliaan. Justru diserang orang bukan makin hancur, justru dapat kemuliaan. Tepuk tangan yang dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan padanya keselamatan
daripada Tuhan. Keselamatan, selamat hidupnya, selamat perjalanannya, selamat saudara, rumah tangganya selamat saudara, studinya, pekerjaannya selamat saudara, ya keuangannya selamat. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Kuncinya cinta Tuhan dengan sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi dan kekuatan. Itu kunci. Sudah pasti ya, Tuhan itu tidak akan izinkan kita. Orang yang mengasihi Tuhan seperti ini, Tuhan ini sangat kasih, ini dijagai Tuhan itu sungguh-sungguh saudara. Ya pasti akan selamat saudara. Ya maka jangan sampai saudara kita tidak melakukan firman ini. Kalau kita tidak cinta Tuhan sungguh-sungguhnya, yang nggak ngalami perlindungan seperti ini, betul nggak saudara? Yang nggak ngalami kasih karunia. Kenapa? Kalau kita tidak cinta Tuhan sungguhnya, kita nggak akan melekat, kita nggak akan nempel pada Tuhan. Kita kadang-kadang keluar dari Tuhan, kadang-kadang kita akan keluar dari firman, kadang-kadang kita akan menyimpang kanan kiri. Saat itulah bahaya sekali. Iblis akan menerkam saudara. Saat itulah ya saudara, bahaya akan sungguh-sungguh kena saudara. Tapi ingat, orang cinta sungguh-sungguh suka mendekat, suka melekat, nggak mau berbuat dosa jadi celah saudara. Betul nggak saudara? Jadi jangan sampai. Hari ini sekali lagi saya ajak buka hati saudara. Cintai Tuhan sungguh-sungguh, melekat Tuhan sungguh-sungguh saudara, sehingga sungguh aman ya. Jangan sampai cintamu luntur menjauh dari Tuhan. Undur itu jangan sampai. Makin jauh itu jangan sampai saudara. Itu bahaya sekali. Ya 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa dapat ditelan? Orang yang keluar dari Tuhan. Orang yang keluar dari perlindungan. Saudara, bukan hidup di dalam Tuhan. Bukan melekat pada Tuhan. Lepas dari Tuhan. Keluar. Seperti ya kurungan gitu. Keluar. Saudara. Nah itulah dia bisa menerkam. Kalau tidak, iblis enggak bisa. Kalau ada di antara saudara di sini maupun di online, kalau ada hidupmu belum cinta sungguh sampai tidak melekat pada Tuhan, cepat. Kalau firman sudah berkata, ingat ya, iblis mengelilingi engkau, berusaha menerkam. Kalau kita enggak melekat sampai keluar, bahaya. Iya, Samuel itu luar biasa mengalami. 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 10. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Takut semua mereka sebetulnya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami ya kepada Tuhan. Kalau sekarang mau baca, doakan ya, jangan lupa ya Pak ya, doakan terus ya Pak ya, doakan terus ya. Mungkin ada yang salah. Ini kalau diterjemahkan sekarang saudara. Iya, Allah kita supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9 saudara. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui lalu mempersembahkan ya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Zaman dulu menghadap Tuhan pasti harus ada korban ya selalu saudara. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi anak Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kenapa? Karena Samuel orang yang cinta Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan. Tepuk tangannya sehingga dia dicintai Tuhan. Doanya dijawab seperti tadi itu saudara. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel saudara. Jadi sudah doa, mereka minta doa Samuel sudah doa, Tuhan tolong saudara. Tapi musuhnya malah maju saudara. Kadang-kadang kira lu aku sudah tolong, lu malah sana nyerangnya lebih lagi. Aku sudah tolong dulu, malah lebih berat saudara. Wah, serangannya lebih berat lagi. Ini penting kalau saudara sedang melakukan peperangan ya dalam alam roh, doa peperangan. Itu gitu, saudara begitu bergerak.
Tidak langsung, kadang-kadang bisa sekali pukul terkapar. Kalau itu setan kerucuk itu. Tapi kadang-kadang itu kadang-kadang berkali saudara pukul, malah dipukul gitu. Jangan heran. Saudara lihat ya, saya ulangi. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, padahal didengar Tuhan, tahu saudara, betul gak? Majulah orang Filistin berlawan, ya, berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Apapun yang terjadi, bagaimanapun masalah datang, bagaimanapun musuh menyerang, tetap saja hidup kita di tangan Tuhan, pertolongan di dalam Tuhan, kemenangan sudah disediakan oleh Tuhan. Jangan gentar, jangan takut, terus maju, terus doakan, terus siapkan, terus berkati, terus perkataan profet. Karena Tuhan itu iya dan amin. Ya, tepuk tangannya yang meriah. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara, membuat kita tidak terkalahkan. Kalau tadi dilindungi itu diserang, betul saudara, dilindungi. Sekarang bukan, dia tidak terkalahkan, saudara. 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Ngerti kita itu, Allah itu kasih, dan barang siapa tetap, saudara, berada dalam kasih, tetap berada di dalam kasih Tuhan, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Waktu kita dengan segenap hati mengasihi Tuhan sehingga nempel, yang membuat kita itu menyatu dengan kita. Kita di dalam Tuhan, enggak keluar, Tuhan di dalam kita, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, ya sudah, siapapun melawan enggak akan bisa. Kalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang bisa kalahkan. Pasti menang, pasti berhasil. Kalau kita mengajarkan proyek bersama Tuhan, pasti berhasil. Kalau kita lawan musuh bersama Tuhan, pasti berhasil. Kalau kita memperjuangkan sesuatu yang tidak masuk akal bersama Tuhan, pasti berhasil. Amin, saudara. 1 Samuel 7 ayat 13-14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk ke daerah Israel. Tangan Tuhan melawat orang Filistin seumur hidup Samuel. Akhirnya terus nggak pernah terkalahkan. Musuhnya sudah. Karena tangan Tuhan yang terus bekerja. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Melawan. Mau maju lagi, dipukul lagi. Mau maju lagi, diketaki lagi. Mau maju lagi, saudara. Dihancurkan Tuhan. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari orang Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Dulunya mereka dijaga, sekarang tidak. Tuhan ikut, malah daerah yang sudah hilang ditarik balik, saudara. Semuanya yang dulu dirampas ditarik balik, saudara. Ditarik balik, saudara. Katakan, semua yang hilang ditarik balik, saudara. Semua yang direbut iblis ditarik balik, saudara. Dan kalau hukumnya di dalam Tuhan itu bukannya dipulihkan 100 jadi 100, itu tidak. Kalau saudara baca Alkitab selalu 100 bisa jadi 200, bisa jadi 300, bisa jadi 400, bisa jadi 500, bisa jadi 1000 dan lain-lain. Saudara lihat juga Daud. Kalau Daud tidak pasti dah, ya, orang yang sangat cinta Tuhan. Dan dia juga menjadi orang yang sangat dicintai. Saudara baca di Alkitab. Ada satu pasal isinya hanya kemenangan Daud. Daud menang hadapi ini. 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 Hanya satu pasal itu saja, saudara. Menang. Karena apa? Sekali lagi, dia punya ayat ini dalam hidupnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Melekat, menyatu dengan Tuhan, maka sudah mengalami segala sesuatunya.
Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita pelajari banyak di mana-mana, diberi kemenangan, kemenangan, itu terjadi. Yang ketiga, mengasihi Tuhan membuat orang di sekitar kita juga diberkati. Jadi bukan hanya kita, sudah aman, bukan hanya kita menang, tapi lebih daripada itu membuat orang di sekitar kita, keluarga kita ikut diberkati, sekolahan kita ikut diberkati, perusahaan tempat kita bekerja ikut diberkati, kelompok saya kita ikut diberkati, gereja kita ikut diberkati. Tepuk tangan yang meriah. Kejadian 30 ayat 27. Tetapi Laban berkata padanya, ini berkata pada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu. Saudara lihat ya. Ini nih saudara tahu enggak? Yakub kan melarikan diri karena menipu Saul kakaknya, betul enggak? Di tempat Laban dia kerja. Saudara, dia itu ingin dapat Mika, anaknya Laban. Laban bilang 7 tahun kerja dulu, baru aku kasih anakku itu. Dia kerja 7 tahun. Saudara. Akhirnya dikasih, ada pesta pernikahan. Saat pesta pernikahan bawa ke kamar. Bukan Mika, Lea kakaknya itu. Dia marah-marah. Kan janjinya aku kerja 7 tahun gak dikasih upah. Ini tuh marah-marah. Lalu Laban ngomong apa? Tradisi di sini tidak boleh. Kakaknya nikah dulu, baru adiknya. Jadi kalau kau tetap ingin Mika kerja lagi 7 tahun lagi. Jadi kalau saudara tahu dia ditipu mertuanya terus-terusan. Saudara. Itu luar biasa. Tetapi sekarang akhirnya Daud itu mau pergi sebetulnya, saudara. Nah, mertuanya ngomong gini. Tetapi Laban atau mertuanya berkata, sekiranya aku mendapat kasihmu loh, malah minta belas kasihannya dengan Yakub. Betul tak? Mertuanya ngomong gitu. Sekiranya aku mendapat kasihmu, ya karena apa? Telah nyata padaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi saudara, Laban itu tahu ternaknya tambah, hartanya tambah, dia tambah berkat, dia tambah kaya, dia tambah berkat, dia tambah kaya. Itu karena apa? Yakub. Sebelum Yakub ada di situ, enggak. Tapi setelah Yakub ada di situ, karena Yakub itu diberkati Tuhan, maka dia ya ternaknya Yakub tambah. Lah kalau Yakub ini pergi, berarti berkatnya ikut hilang dia. Maka sampai minta-minta pada menantunya, ojo pergi, aku butuh engkau. Kalau engkau pergi, berkatku hilang. Gitu saudara. Karena dia diberkati Tuhan. Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, ya, dan atas segala miliknya pada Yusuf, ini cerita Yusuf, Potifar menyerahkan semua kepada Yusuf, saudara. Ya, sejak ia atau Potifar ya, memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jelas sekali aja. Betul? Betul saudara? Jadi ketika Potifar berani serahkan semua kekayaannya diurusi Yusuf, lalu yang bertindak Tuhan berkati. Roma ini diberkati luar biasa. Bukan karena dia, bukan karena Yusuf. Jadi kalau kita ambil langkah seperti Yusuf, cinta Tuhannya habis-habisan. Cinta Tuhannya sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Percaya saya, ikut Kristen setengah-setengah itu setengah mati. Malah banyak enggak ngalami. Kalau enggak 100% beda sekali. Nah ini justru diberkati. Sehingga ya berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di Roma maupun yang di ladang. Dengar, kalau saudara ambil langkah seperti itu, cinta Tuhan dengan segenap hati, sekali lagi, Tuhan itu tidak bisa merugikan kita. Justru itu dasar, basic itu saja. Mengalami lompat, mengalami semua janji Tuhan, mengalami semua yang disediakan Tuhan. Jangan setengah-setengah enggak bisa, saudara.
mengalami sungguh-sungguh saudara. Kalau saat ini engkau orang yang bahasa Solonya disio-sio, bahasa Indonesia apa ya? Disia-siakan, diabaikan. Dengar, waktu kau melakukan apa yang dikatakan firman, ini hukum utama, maka keadaanmu terbalik. Engkau akan dicari-cari oleh mertuamu, engkau akan dicari-cari oleh mungkin mantan perusahaanmu, engkau akan dicari-cari orang lain. Bukan kejar, malah. Kenapa? Diberkati, mendatangkan berkat yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 mulai. Lalu berfirman Tuhan pada Salomo, oleh karena ya begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintah padamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan pada hambamu. Ceritanya, ya Salomo ini anaknya Daud. Daud segenap hidup sampai akhir hidupnya, segenap hatinya. Salomo awalnya segenap hatinya, tapi sayang setelah dia mengalami kemuliaan Tuhan, maka tidak setengah, tidak sepenuhnya, setengah. Ada penyembahan Baal, ada macam Sirong. Tuhan berkata sebetulnya pada zamannya dia sudah dihabisi Tuhan, karena mulai nyimpang. Ya, 12 hanya pada waktu hidup ini aku belum mau melakukannya oleh karena apa? Daud ayam. Jadi karena Daud melakukan seperti itu, selain dia diberkati luar biasa, sampai keturunan beliau semua. Asal Salomo tetap sama selamanya. Bahkan sudah salah tidak langsung dibantai, itu masih ada kesempatan. Kecuali nggak pernah bertobat, saudara, sampai akhir hidupnya, saudara. Ini luar biasa. Dari tangan anak muda aku akan mengoyakkannya, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan pada anakmu, ya, oleh karena hambaku Daud. Karena apa, saudara? Jadi ceritanya gini, Tuhan sudah janji dengan Daud, ya, dia diberkati, kerajaannya sudah pasti zamannya. Bahkan sampai keturunan terus kerajaannya nggak ada. Betul saudara? Tapi Salomo ingkar janji belakangan. Maka Tuhan terpaksa. Namun selalu Tuhan masih aku sisakan satu. Jadi Israel itu 12 suku. Masih ada satu kerajaan itu tetap. Untuk apa? Nyambung. Karena janjinya Tuhan. Tetap ada. Sampai tetap nyambung. Karena Daud itu melakukan satu yang luar biasa. Dan oleh karena Yerusalem, ya, yang keempat sekarang saudara, Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan merasakan campur tangan Tuhan dengan nyata. Campur tangan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan nyata. Saudara, perlindungan Tuhan nyata. Tuntunan Tuhan nyata. Saya itu sangat bersyukur. Bagi saya Tuhan itu sangat nyata. Kuasanya sangat nyata. Kasihnya sangat nyata. Tuntunannya melalui firman sangat nyata. Selalu. Ya, Tuhan bicara apapun sangat nyata, saudara. Karyanya sangat nyata, saudara. Ini luar biasa. Kita baca dulu Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang apa? Ya, saudara harus tahu loh, hanya yang mengasihi dia. Ini kasih itu, kasih agape itu. Kasih sepenuhnya. Sepenuhnya. Kalau kita sudah pegang hukum utama, yang pertama, yang basic. Kasih Allahmu dengan segenap hati, pikiran, ya, agak budimu. Apapun yang terjadi, itu ada anugerahnya. Ada berkatnya. Ada tujuan melimpah. Segala sesuatu, saudara. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu kalau Alkitab, ya terjemahan sehari masa kini ditulis begini. Kita tahu bahwa Allah mengatur. Allah apa? Mengatur segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang apa? Mengasihi.
Hanya orang yang ngasih. Allah itu akan mengatur. Saudara, bahkan dikatakan di situ turun bekerja supaya nanti menghasilkan baik, saudara. Ya, dan yang dipanggil sesuai rencana. Jadi gitu. Jadi kalau saudara sudah belajar seperti itu mengatur, dalam bahasa aslinya gitu, ada artinya tidak usah bingung dengan hidup. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, tidak apa-apa. Itu Tuhan sudah ngatur untuk kebaikan. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang berkat, kadang-kadang ada masalah. Itu baik. Kalau kita berkat saja lupa dengan Tuhan. Betul nggak? Kita akan kehilangan lapar dan haus akan Tuhan. Jadi waktu menghadapi berkat, bersyukurlah betapa besar kasihnya. Tapi waktu ngalami yang gak enak, bersyukurlah. Tuhan sedang membentuk hatiku supaya tidak sombong, supaya tidak tinggi hati, supaya tidak lupa dengan Tuhan, supaya terus melekat pada Tuhan. Tuhan itu begitu, semuanya untuk Tuhan. Apalagi kalau sudah proses, sudah dibentuk, sudah kemudian bersyukur karena sudah akan dianggap, dipermuliakan, dipakai secara luar biasa. Imani, jangan takut, jangan putus asa, jangan kecewa. Ini dibalik itu semua ada tujuannya. Misalnya ya Roma, dibongkar saudara. Jangan takut, ini direnovasi, dibongkar untuk diperbaiki, betul nggak? Nanti belakangan, jadi baru gitu. Catnya cemerlang saudara. Interiornya hebat masa kini gitu. Jadi saudara, intinya itu dulu, kasih Tuhan. Tapi kalau saudara tidak, ya jangan. Saudara mungkin sedang kemarin ada yang sedang dipangkas itu. Tapi kalau kita ingin mengasihi Tuhan dengan segala, nggak usah takut. Ya, baik itu kemarau, baik itu hujan, baik itu terang, baik itu gelap, keadaan aman tidak, semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenapnya. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan segenapnya. Betul. Kadang-kadang kita itu dilatih berperang. Tuhan berkata, supaya kita itu tangkas, supaya kita itu sungguh-sungguh. Saya cerita minggu yang lalu kan cerita, Tuhan dorong doa peperangan, betul nggak saudara? Lah tadi saya sebut, saya doa perang, menang kalah. Saya tanya Tuhan itu kok dia, pada sampai Tuhan, enggak, memang Tuhan latih. Kenapa? Tuhan sedang sediakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang dibangkit lagi, harus tangguh menghadapi tantangan, harus tangguh menghadapi masalah, harus menang menghadapi tantangan, harus menang menghadapi masalah, sehingga bisa diberi tugas yang lebih besar. Tuhan itu begitu. Jadi kuncinya dasarnya itu saja lah. Pokok kalau kita sudah sepenuhnya, sudah pasti dilindungi. Karena kita pasti melekat dengan Tuhan. Betul enggak saudara? Pasti menang. Karena apa? Kita bersama Tuhan. Enggak mungkin kalah. Saudara. Itu sudah pasti. Itu basic. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan pengajaran ini. Saudara. Ya kalau kita melekat pada Tuhan, kita diberkati, pasti jadi berkat. Enggak bisa tidak, betul enggak? Kita diberkati, keluarga kita ikut diberkati. Betul enggak? Kita diberkati, gereja kita ikut diberkati. Kita diberkati, perusahaan ikut diberkati. Cari berkat, saudara. Karena panggilan kita juga berkat. Lalu juga di sini, Allah itu turut campur, enggak usah takut. Apapun yang terjadi katakan, ya dia baik. Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu mengatur, tepuk tangannya saudara. Ya, mengatur di sini punya dua, membuat yang kacau jadi teratur. Kalau keadaan kita kurang baik ya diatur Tuhan. Mungkin diberendeli, mungkin diperbaiki saudara, supaya akhirnya jadi baik. Kalau enggak kan hidup kita enggak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Betul. Kalau masih kaku keras, ya mungkin malah dipukuli terus sampai hancur dan hatinya, sampai lembut hatinya. Sebab kalau keras gitu sudah diangkat Tuhan, nanti nyakiti orang terus. Betul? Kalau masih kikir ya bentuk Tuhan. Sebab kalau enggak diberkati mau untuk apa? Betul enggak saudara? Tapi yang penting kalau kita ngasih sepenuhnya, sudah enggak usah bingung lah. Pasti itu pasti. Saya pun sedang diajari Tuhan ini banyak tentang pasti enggak usah. Karena diatur. Yang tidak baik pun diperbaiki. Amin saudara. Lalu juga saudara, ditambah lagi bukannya itu, ya merencanakan. Setelah itu direncanakan dengan sangat baik. Saudara yang sudah mungkin proses, saudara dengar.
Itu hanya proses, nggak lebih dari kekuatan kita. Setelah itu Tuhan merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dahsyat, saudara. Termasuk apa yang di luar, jangan takut. Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Iman, saudara. Tangkap sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara bisa imani, saudara, itu luar biasa. Saya lihat Kristen itu, ingat ulilan yang terakhir ya. Wah, ini luar biasa, harusnya dia bersaksi. Itu luar biasa. Ulilan terakhir itu kan mau berangkatnya Februari kalau nggak salah ya. Februari itu sudah menjelang Covid ya, saudara. Sebetulnya saya pribadi itu bingung, saudara. Ini berangkat apa enggak? Ini berangkat. Kalau berangkat, saya kan resiko, saudara. Saya pemimpinnya. Kalau ada apa-apa gimana? Di jalan kena Covid semua terus gimana? Itu bergumul. Saudara, saya tanya beberapa orang khususnya Kristen dan Esther, berangkat Pak, berangkat. Ini sudah dulu rencana berangkat. Dan ngalami banyak. Sebetulnya nggak bisa dibuat bisa, betul nggak ya? Banyak sebetulnya nggak bisa dibuat bisa. Dan Tuhan atur semua toh. Esther kalau nggak salah Malaysia harusnya ikut, sudah terpaksa batal. Tapi yang diadakan juga batal sendiri. Kristen tanggalnya itu berangkatnya 28 ya. Tanggal 28 Februari. Dia punya acara dirubah tanggal 27. Wah beneran. Tanggal 27 ke Jakarta dulu seminar, selesai 28 berangkat. Tuhan itu ngatur semuanya. Nah saya itu waktu doa terus, berangkat enggak Tuhan? Berangkat enggak Tuhan? Berangkat enggak? Sebab kan semua harus hati-hati, bukan hanya untuk saya. Kan saya jaga jemaat betul. Tapi Tuhan itu sudah selalu nuntun dalam hati. Saya katakan tuntunan Tuhan itu luar biasa. Berangkat, ya sudah, saya berangkat. Dan di perjalanan yang ikut pasti tahu, kita itu terus dalam lindungan, dalam tuntunan. Ini mau kemana? Kan gate-nya kadang-kadang bisa merubah jadwal supaya pas. Jadi di mana? Misalnya di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ya, hari Rabu saya masih ingat. Itu di tempat itu sudah kelahiran. Terus selesai besoknya dapat kabar. Sekarang tempat kelahiran Tuhan Yesus tutup. Gak boleh karena Covid loh. Kita datang dulu, pergi lalu tutup. Ya betul ya. Kita setelah itu sudah besoknya lagi saudara, kita meninggalkan Israel menuju Yordan. Pergi. Besoknya dapat kabar lagi bangun tidur. Sekarang ditutup perbatasan itu gak bisa lewat. Jadi rombongan yang lain datang ke sana gak bisa keluar. Bingung ini gimana? Terus berusaha. Akhirnya gimana so? Harus pindah jauh sekali. Perbatasan Mesir. Jadi hotelnya mereka sudah booking di Yordan. Makanya sudah sah. Pesawatnya dari Yordan ke Emirat. Sekarang tidak bisa keluar. Terpaksa loh saudara. Satu hari naik bis. Ganti border yang 7 Mesir. Saudara, masuk Mesir juga bingung semua. Lah ini kamarnya nggak pesen di situ. Semuanya nggak ada. Tiket pesawatnya juga mereka punyanya yang dari sana. Gak mudah saudara. Tapi Tuhan itu nuntunnya luar biasa. Kita keluar baru tutup. Lebih baik lagi setelah itu dari Yordan ke Emirat Jakarta. Kita di Jakarta lalu sampai di Jakarta. Saya buka HP mulai ada apa? Dapat berita. Sekarang bukan hanya bordernya yang Yordan saja. Semua Israel tutup. Yang di dalam tidak bisa keluar. Yang dulu aja. Semua. Saya lihat itu hebat ya. Tuhan kau itu dasar. Engkau itu luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum tuntunan. Pimpinan Tuhan yang luar biasa. Satu lagi ya saudara. Saya dan keluarga. Saudara. Bukan hanya saya dengan ya keluarga. Ke Amerika. 3 tahun yang lalu mungkin saudara. Jadi kita sudah siap semua. Lalu saya mau ke Jakartanya lewat Semarang. Itu saudara. Nah, pagi-pagi sudah siap semua. Dari Solo ke Semarang. Sudah. Drivernya itu siapa sih? Perkasa. Sudah. Saya tidur aja. Saya kan suka jalan tidur gitu saudara ya. Tiba-tiba suaranya seperti apa ya, bledek itu saudara. Dia apa dia langsung minggir saudara. Jadi setelah minggir kaget saudara, dilihat
Ada fotonya kalau nggak salah. Bannya sudah hancur, saudara. Artinya ya bannya itu meletus, saudara. Saudara, banyak kecepatannya 100 lebih. Saya tanya dia 120, 140. Tidak tentu, saudara. Ini sudah unsur, coba lagi gambar-gambar yang lain. Ya hancur semua. Ada gambar yang lain? Hemat ya, jadi kasih 2 saja. Ada yang lebih parah begitu. Itu ya saudara. Wah kaget bagaimana itu masih pagi buta. Karena kita ambil flight yang pagi. Wah ini gimana? Cari saudara tahu nggak? Itu loh apa? Dongkraknya itu bisa enggak ada. Biasa selalu ada. Cari nggak ada. Lalu saya mikir. Telepon salah tiga Pak Andoko. Nah, kita kan punya nggak ada yang terima. Telepon istrinya nggak diterima, mungkin tidur. Masih pagi buta saudara. Terus saudara, sampai kita pikir ini gimana zamannya mau habis. Ini pesawat kan gitu, mau habis. Sampai saudara, jamnya sudah habis. Ya sudah, pokok tetap imani saja. Ada patroli lewat, ditolong di situ, lalu ganti. Selesai, pokok imani aja ke airport. Setelah sampai airport Semarang, kita cepat-cepat juga, saudara doa, imani saudara. Lalu sampai counter, kita mau gimana? Oh enggak apa-apa kok, pesawatnya delay. Karena menunggu anak Tuhan yang mau berangkat. Nah, gitu tuh saudara, betul gak? Ayo, tunggu nanti gitu saudara. Ya sudah puji Tuhan. Sebab koper bisa masuk. Setelah masuk, ya makan tuh saudara. Kan kita di lunch, kebetulan kita semua bisa masuk. Sudah makannya gratis lagi. Selesai makan, ada pengumuman. Pesawatnya mau berangkat, diminta masuk. Loh, nunggu sampai makannya selesai loh saudara. Sudah selesai baru ada pengumuman lagi. Berangkat. Dan seterusnya kalau diceritakan panjang, tapi waktu habis. Tapi sekali lagi, satu itu saja jangan lupa. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Silakan. Kalau kita itu pasti kita ngasih keluarga. Karena itu pesan, betul gak? Pasti kita kasih sesama. Dengan kasih daripada kasih itu. Pegang, silakan lihat. Hidupmu tidak akan sama. Hidupmu tidak bisa gagal. Hidupmu gak bisa dihancurkan. Hidup masuk rencana Tuhan. Pasti. Karena Tuhannya pasti. Kita pujikan satu pujian. Sebuah bangkit berdiri. Kata kepada Tuhan saudara. Sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Jadikanku penyembahmu yang kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembah untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami mau melakukan firman-Mu, mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kami, sampai terbakar oleh api cinta-Mu. Api cinta-Mu menyenangkanku, menyukakanku, semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Menyenangkan-Mu dan menyukakan hati-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah lakukan segala sesuatunya, Tuhan, untuk kami.
Engkau Allah rela menjadi manusia fana seperti kami, supaya Engkau bisa menyelamatkan kami. Bahkan Engkau rela lahir di kandang binatang, supaya setiap orang yang paling rendah pun bisa datang kepadamu dan mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau rela tinggalkan pekerjaan keliling dari kota ke desa, dari kota desa untuk beritakan kabar keselamatan, supaya manusia bisa mengerti jalan kabar keselamatan. Engkau rela serahkan dirimu di atas Golgota Tuhan. Engkau rela gantikan kami dihukum, Engkau rela gantikan kami disiksa, Engkau rela gantikan kami disakiti. Bahkan Tuhan, Engkau rela gantikan kami serta diludahi Tuhan, dihianati Tuhan. Segala kutuk Engkau rela terima saudara Tuhan, supaya kami memperoleh jalan pengampunan, supaya kami bisa mendapatkan keselamatan. Kami ada sebagaimana saat ini, kami ada itu kemurahan-Mu Tuhan, itu anugerah-Mu Tuhan, itu karena pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sudah bayar harga dengan mahal, sampai nyawa-Mu Kau berikan Tuhan, Kau korbankan. Kami rindu Tuhan, membalas cinta kasih-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu senantiasa. Hidup kami hidup yang menyenangkan-Mu. Tutur kata kami, tutur kata yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tingkah laku kami, tingkah laku yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pelayanan kami adalah pelayanan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Untuk belajar membalas cinta kasih-Mu, berilah hati-Mu penuhi hati kami Tuhan. Hanya itu Tuhan yang kami rindukan saat ini, menyenangkan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu menjadi basic dalam seluruh kehidupan kami. Itu bisa menjadi basic dalam seluruh studi pekerjaan keuangan kami. Itu menjadi basic kesehatan kami. Itu menjadi basic masa depan kami. Itu menjadi basic bagi pelayanan kami Tuhan, basic bagi gereja-Mu. Syukur Tuhan, Kau jadikan itu visi dalam gereja-Mu. Kau sedang menuntun setiap kami. Tuhan, dengarkan setiap keputusan. Meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan hati yang seperti ini. Tuhan urapi, Tuhan beri kemampuan, beri pertolongan, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dengan tulus, mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, mampu Tuhan karena pertolongan-Mu sendiri, kan kekuatan-Mu. Engkau memberikan pengurapan, Engkau memberikan kasih karunia, Engkau yang menuntun Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya bisa dengan tubuh yang sehat dipakai melayani, selamatkan jiwa, membalas cinta kasih-Mu, diberkati dan jadi berkat rumah tangga, pulihkan Tuhan, supaya menjadi kesaksian, pernikahan yang jadi kesaksian, keluarga yang jadi kesaksian. Setiap pelajar beri Tuhan hati yang rajin belajar, jujur, pelajar yang sukses, karena Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan keberhasilan, nama Tuhan dipermuliakan di tempat-tempat studi. Yang bekerja, pengusaha, karyawan, sekali lagi Tuhan berkati hati yang cinta Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh cinta sesama diberkati dan berkat. Apapun yang didoakan, apapun bawa di hadapan-Mu yang membutuhkan pasangan hidup, sekali lagi Tuhan, pasangan hidup daripada Tuhan, sehingga dengan sehati ibadah bersama-sama, melayani bersama-sama, dipakai Tuhan bersama-sama. Yang butuh keturunan, beri keturunan daripada Tuhan, yang sungguh-sungguh anak yang cinta Tuhan dan dicintai Tuhan, dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang tuanya. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan rumah, mereka butuh jalan keluar, mereka butuh mujizat. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab Tuhan, bahkan Engkau yang menjawab dengan yang melampaui yang bisa kita minta.
melampaui yang bisa kita bayangkan, melampaui yang ada dalam hati kami, menjadi keinginan kami. Dan Engkau berkarya. Kami bersyukur. Oh, Kau sudah berkata, Yesaya 60 digenapi, Yesaya 60 digenapi. Bangsa-bangsa berbondong-bondong datang, bahkan raja-raja berbondong-bondong datang. Kekayaan seberang, oh datang. Oh, kekayaan bangsa-bangsa datang melimpah pada saat ini. Kedar Nipayot, oh media Eva, bawa kambing domba, oh bawa emas kemenyan, bawa persembahan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bersaksi mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Oh terus Tuhan diselamatkan. Mereka menyenangkan, korban mereka menyenangkan hati-Mu. Oh terjadi pertobatan besar-besaran, terjadi Tuhan besar-besaran. Indonesia diselamatkan untuk Tuhan, Indonesia diselamatkan bagi Tuhan. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Kau lakukan. Kami bangga punyalah seperti Engkau. Engkau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Sekalipun ada COVID, ada resesi ekonomi, kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Kami anak-anak-Mu mencintai Engkau dengan segalanya, maka terang-Mu yang menerangi kami. Tuhan, pengurapan yang menerangi kami, berkat-Mu yang memberkati kami. Tuhan, setelah hidup kami diterangi, bahkan terpancar bangkit jadi terang. Kami bangga, kami bersyukur sekali. Kami akan kembali dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kasih yang melimpah. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi dan pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat, karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya.